Oke, selamat malam. Kembali lagi di Ruang Banjar, teman-teman. Alhamdulillah nih, sekarang saya ketemu sama orang yang memang agak lumayan lama sih saya planningkan untuk istilahnya mengundang beliau. Ini gimana ya? Bisa dibilang orang pertama satu profesi dengan saya, di mana profesinya sama sebagai ya istilahnya yang berkecimpung di dunia bengkel ahas lah ya. Oke, perkenalkan ada Bapak Badu Bidin. Iya, Pak. Oke, nggak enak lah ya manggilnya bapak-bapakan lah. Kita mah Jadi di luar gimana nih manggilnya? Kang Badu aja, Kang Deka aja gitu ya. Ya, Oke, lebih deket gitu ya. Kalau di dunia pekerjaan ya memang harus seperti itu. Ini udah di luar lah ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang memang belum tahu, tapi kebanyakan kayaknya yang belum tahu. Ya mudah-mudahan dengan istilahnya beliau datang ke sini jadi banyak yang jadi tahu ya seperti itu. Beliau ini salah satu partner kerja tapi berbeda perusahaan dengan saya gitu ya. Tapi beliau ini sering banget komunikasi ya, sebenarnya sama aja sih di teman-teman yang lain juga sama saya sering komunikasi, tapi kebetulan saat ini saya berkesempatan ya sharing lah ya, sharing tentang ya apa keluh kesah ataupun istilahnya di dunia pekerjaan sekarang gitu kan. Kemudian nanti kita bahas apa sih sebenarnya sesuatu harapan yang memang belum tersampaikan sampai sekarang. Oke, Kang Badu, Ya. nih jujur ya, dulu pertama kali kita dipertemukan, inget gak di mana? Pastinya masih ingat. Pastinya masih Ya, ingat. itu ya kalau saya pikir-pikir lucu juga sih. Lucu ya. Lucu gitu. Heeh. Di mana ada yang datang, tapi Heeh. ada juga yang pergi. Oke. Nah, itu sih. Heeh. Oke, dulu kita ketemu itu di salah satu perusahaan lah ya, Iya, salah satu perusahaan. Dulu beliau ini udah bisa dibilang sebagai seniornya, saya sebagai pemula ya, baru masuk ke dunia seperti itu gitu kan. Kemudian kita bertemu dan kebetulan sekarang juga dipertemukan dengan berbagai spek yang berbeda gitu kan. Kemudian yang pengalaman yang bisa dibilang berbeda juga seperti itu. Walaupun kurun waktunya berapa ya? Dari 2015 ya? 2015. 2015 Enggak, 2014. 2014 kita ketemu pertama kali, sekarang 6 tahun kemudian ya sebenarnya sih bukan 6 tahun kemudian, 6 tahun kemudian untuk bercerita ini gitu ya. Oke, sebenarnya dulu itu lulusan mana sih kok bisa nyemplung di dunia istilahnya ahas lah bisa dibilang. Saya lulusannya dari SMK ya. Salah satu SMK, tapi SMK swasta sih di Tasik. Lucu juga sih itu ceritanya. Oke. Lucunya gini, boleh ya cerita sedikit? Oh boleh. Saya itu dari keluarga yang ya dibilang sederhana dan mungkin sangat sederhana. Kayak saya seorang tukang dan ibu juga wira swasta. Wira Gitu, swasta. dagang gitu ya. Oke. Nah, pas lulus SMP, karena pemikiran orang tua dulu mungkin mending masuk sekolah ini nih biar cepat kerja gitu, biar cepat menghasilkan. Ya itu tidak salah sih. Tapi kalau saya pikir-pikir sekarang sih jadi lucu. Kenapa jadi lucu? Ya saya ngikutin arahan orang tua. Tapi yang heran gitu, orang tua saya itu, bapak saya itu tukang. Tukang di bangunan lah gitu ya. Tapi kenapa beliau tidak mengarahkan saya ke bangunan lagi? Ya mungkin kalau diarahkan ke bangunan mungkin saya sekarang jadi ahli lah ya. bukan lagi Di dunia ahas gitu ya. bengkel atau ahas. Mungkin saya dunia bangunan juga. Dunia bangunan. Walaupun mungkin sekarang saya bukan sekarang sih, sudah menggeluti dunia bangunan dari 2011-an. Oh 2011 juga udah gitu. mulai masuk. Lucunya gini, tuh lihat si Anu gitu kan, udah sekolah di situ. Saya ngikut aja, saya daftar sendiri. Enggak di ini sama orang tuh, daftar sendiri gitu, bayar sendiri juga gitu. Oh bayar sendiri juga. Bayar sendiri sih memang uangnya dari orang tua, tapi saya bayar sendiri gitu. Datang ke sekolah kucluk bawa persyaratan, saya mau daftar gitu. Oh. Translate-nya ada di bawah ya, kucluk itu apa ya? Nah gitu. Terus? Nah, di saat itu saya nggak diarahkan ke sekolah negeri, nggak diarahkan ke sekolah unggulan misalkan, gitu. Tapi
arahannya kok ke situ, ya mungkin memang jalannya harus ke situ mungkin ya. Gitu. Ya daftarlah gitu di salah satu SMK di Tasikmalaya, SMK swasta, namanya SMK Manangga Pratama ya. Oh, Manangga Pratama. Kalau dulu bahasa apa ya, bahasa pinggirnya itu SMK Malam Pertama gitu. SMK Malam Pertama, oke. Ini alumninya nih ya, teman-teman yang mudah-mudahan nonton juga ya, gitu, alumninya. Dan lucu juga gitu, saya itu kuliah SMK di jurusan otomotif, mobil. Oh, mobil, TKR ya. Kalau dulu tuh otomotif, sekarang ya? TKR, teknik kendaraan ringan. Terus kerja di motor, memang beda-beda tipis lah gitu ya. Tapi kuliah teknik informatika. Kuliah teknik informatika. Ya, terus. Walaupun ya memang dengan segala keterbatasan dan lain hal, saya nggak lanjut untuk kuliahnya juga gitu. Ya udah di stop aja gitu ya untuk teknik informatikanya. Tapi ya alhamdulillah dengan yang ilmu yang saya dapat ya dari orang tua terkait bangunannya, biarpun memang untuk yang besarnya saya nggak tahu, tapi yang hal-hal kecilnya mungkin saya tahu. Terus untuk yang teknik otomotif, saya ada mobil, bongkar mobil, servis mobil sendiri ya, sama sendiri gitu. Jadi nggak perlu keluar. Motor ya saya sekarang mendalami motor. Teknik informatika ya setidaknya saya misalkan kalau terkait aplikasi ya tahu dikit-dikit lah. Oke. Oh, jadi sebenarnya ini dari istilahnya otomotifnya otomotif mobil, kemudian lulusan kuliahnya juga malah informatika, tapi sekarang menggelutinya dunia AHAS. Nah, di situ istilahnya apa ya? Saya mengambil kesimpulan bahwa sebuah kesuksesan itu bukan berarti harus menjurus di satu bidang, gitu kan? Karena apa? Ketika kita menjurus satu bidang, ya informasi yang kita dapatkan ya satu bidang itu. Tapi ketika kita ya wis, kalau misalkan bidang itu lu udah kuasai, lu tinggal cari istilahnya apa ya, pendalamannya banyak lah sekarang baik di buku atau di internet dan sebagainya. Tapi lu pelajari atau dalami ilmu yang memang lu belum ketahui. Betul. Untuk apa? Untuk mengembangkan apa yang menjadi istilahnya apa yang menjadi potensi kamu. Betul. Benar nggak? Oke, gitu. Jadi teman-teman juga nih, kita nggak mau, bukan kita ya, maksudnya sebenarnya orang tua juga nggak seharusnya mewajibkan anaknya itu karena lulusannya tadinya otomotif harus otomotif semua, enggak juga sih. Karena apa? Karena ya kalau kitanya bisa mempelajari ilmu yang lain, otomatis perkembangannya secara teknologi ataupun informasinya itu bisa berkembang. Ya. Gitu. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi ini salah satu lulusan teknik informatika tapi bergelut di bidang dunia perbengkelan. Bukan lulusan informatika, otomotif. Otomotif ya, oke, otomotif. Oke. Karena di informatika saya belum lulus. Oh, belum. Ya, belum lulus, tapi seenggaknya mengetahui lah ya. Dan sekarang pasti mempelajari itu. Betul. Karena dunia sekarang this is 4.0 gitu lah ya, gitu. Betul. Ya, jadi apapun itu harus mengenal tentang internet, dunia telekomunikasi ataupun informatika seperti itu. Oke. Nah, beliau ini salah satu gimana ya? Kalau menurut saya seseorang yang memang pertama kali menjadikan gambaran saya AHAS itu seperti apa. Ya, karena saya terjun di dunia AHAS dulu pertamanya ketemunya sama beliau gitu kan, untuk istilah gimana sih bengkel dan sebagainya, briefing gitu seperti apa dan sebagainya, itu pertama kalinya dari beliau. Nah, dari dulu sampai sekarang mungkin udah kurang lebihnya 6 tahun ya. 2014. Berarti berapa? 7 tahunan ya. Berarti udah 7 tahunan kurang lebihnya di dunia otomotif gitu kan dan sebagainya. Ada nggak sih rasa, kata kasarnya rasa bosen lah gitu istilahnya di menggeluti dunia otomotif gitu. Sebetulnya ada nggak sih perasaan seperti itu? Dan untuk ngusirnya seperti apa? Kalau memang ada, tapi selalu memang ya ini dunia saya misalnya. Ada nggak sih? Kalau untuk di dunia otomotif, untuk rasa ya taruhlah jenuh gitu ya. Dimanapun sama. Dimanapun sama, oke. Rasa jenuh. Tapi untuk otomotif, karena saya jadi tadinya misalkan biarpun sama orang tua diarahkan ke situ, tapi akhirnya suka. Oke. Nah, setelah suka itu ya
apapun juga kan kalau yang namanya suka jadi dilakuin, mau manis mau pahit gitu kan tetap dilakuin gitu ya karena suka ya. Karena suka. Nah itu sih paling kalau misalkan pas jenuh-jenuhnya saya lebih ke pengembangan diri. Pengembangan diri. Nah, contohnya seperti apa? Misal nih sekarang dengan kondisi yang sekarang nih ya COVID lah ya ekonomi sekarang lagi turun dan lain-lain. Saya harus seperti apa sih membawa tim saya gitu. Ya, akhirnya kan harus berinovasi dengan berbagai macam program-program yang dibuat, terus strategi-strategi yang dibuat ya untuk kelancaran pekerjaan kita. Itu sih untuk menghilangkan rasa kejenuh ya. Tambah lagi misalkan yang tadi disebutkan kita upgrade dengan ilmu yang belum tahu. Nah ini ya saya informasikan nantilah akhir lah ya. Kita nih sedang melakukan apa sih dan mau melakukan apa sih gitu ya untuk mengupgrade diri. Gitu. Siap. Nah itu ya teman-teman. Jadi poin penting atau yang saya garis bawahi adalah ketika kita jenuh, kalau misalkan memang itu melakukan sesuatu pekerjaan itu atas dasar hobi dan senang, kejenuhan itu bisa diakalin dengan berbagai cara lah ya, entah itu dengan kita membuat pengembangan diri ataupun inovasi dan sebagainya. Nah, akibat dari itu, Kang Badu ini menjadi salah satu ahasnya bahkan dealernya ya menjadi salah satu dealer yang menjadi kriteria kalau tanda kutip untuk di dunia kita ini ada kriteria penilaian dari dealer ataupun ahasnya. Ada istilahnya grade-nya itu ada grade platinum, kemudian ada gold, ada silver, ada bronze. Beliau ini dari mulai awal sampai sekarang dan puncak-puncaknya di tahun 2020 ya, itu naik menjadi platinum. Dealernya loh di Priangan Timur yang platinum luar biasa gitu ya. Itu informasi yang saya dapat kemarin terbaru ya dari istilahnya ini. Dikoreksi dikit, bukan platinum tapi gold menuju platinum. Gold jadi menuju platinum. 2020 itu kita memang sudah platinum, tapi memang ada beberapa kriteria yang rada kurang juga dari kitanya. Yang akhirnya di 2021 kita harus kembali ke platinum. Oh, berarti memang sudah platinum ya? Sudah platinum, tapi karena ada beberapa kriteria kan dari secara kalau dinamakan mandatori lah ya, mandatorinya itu ada silver, gold, platinum ya, dan di bawahnya paling bawahnya bronze. Nah, kita udah platinum secara mandatori, tapi secara penilaian itu kita masih di bawah platinum di atas gold. Oke. Makanya untuk di 2021 kita akan mengejar ke arah platinum. Mudah-mudahan kita bisa, tim kita pun bisa juga ya, karena untuk kemarin-kemarin mungkin yang fokus hanya beberapa 1-2 orang lah, tapi sekarang udah dibuat tim khusus ya menuju platinum ya pasti bisa. Sip, mantap. Nah itu ya walaupun istilahnya apa ya, sekarang ya pastilah kalau segala sesuatu kalau dijalani dengan hobi pasti bakalan bisa lah ya. Platinum ya teman-teman, menuju platinum baik itu dari gold menuju platinum, tapi pernah merasakan platinum kan ya. Gitu ya istilahnya. Ya kan lebih berat mempertahankan daripada meraih kan. Ya itu makanya ada turun dikit lah wajar. Nanti menuju lagi ke platinum lagi. Nah tapi itu jadi salah satu gimana ya motivasi kita sebagai dealer-dealer yang memang ataupun ahas-ahas yang memang belum merasakan untuk ke platinum atau bahkan gold pun belum merasakan gitu. Jadi jadi salah satu indikator kita gitu untuk menuju ke sana. Nah itu jadi menurut saya itu suatu pencapaian prestasi yang luar biasa menurut saya gitu ya, karena enggak semua orang mungkin bisa seperti itu apalagi di istilahnya Priangan Timur lah ya, seperti itu yang menjadi selalu patokan saya untuk gimana nih, masa dia juga bisa, masa saya sih enggak gitu kan. Nah itu ya teman-teman. Nah sekarang nih selama kurang lebihnya pandemi dan sebagainya, kemudian usia kerja juga udah mencapai 7 tahun dan sebagainya, prestasi bisa dibilang segitu mah alhamdulillah lah ya, udah bisa sampai kemarin karena dari prestasi tersebut udah bisa jalan-jalan kemana gitu kan, kemudian alhamdulillah kan udah bisa ya sampai kemarin kemana aja ya, dari prestasi pekerjaan itu udah jalan-jalan kemana aja ya? Ya alhamdulillah sih di tahun 2019 dapat ke Cina ya sama umroh juga tuh.
Kan apa kata saya juga kalau misalkan kita jalanin dengan maaf, bukan Cina, Thailand. Oh, ke Thailand ya, Thailand. Ke Thailand gimana rasanya dulu waktu ke Thailand? Pertama kali ya kan? Pertama kali, apalagi pertama kalinya dari prestasi pekerjaan kan, seperti itu. Itu yang pengen saya kejar tuh seperti itu, dari kerjaan kok bisa mencapai apa ya, sesuatu yang kita pun harus bisa meraihnya gitu, seperti itu. Oke, ke Thailand, umroh juga alhamdulillah ya, gitu bisa ke sana. Nah, itu dari prestasi pekerjaan udah mencapai ke sana. Tapi yang saya mau tanyakan, ada nggak sih rasa yang memang dari dulu sampai sekarang saya ini udah bisa A, B, C, D sampai pekerjaan saya bisa berprestasi dan sebagainya. Tapi ada nggak sih rasa di dalam diri yang memang, aduh sampai sekarang saya belum nih kesampaian dan ataupun, aduh saya bisa seperti ini tapi saya belum bisa menyampaikannya ke orang lain ataupun ilmu saya bermanfaat gak sih buat orang lain dan sebagainya. Ada nggak sih perasaan seperti itu dan kalau memang ada, apa sih tujuannya gitu? Mungkin planning ke depan atau apa yang strategi yang mau diraih tersebut? Silakan. Ini udah kepikiran lama sih sebenarnya. Oke. Kang, dulu saya pernah tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah. 2011, 2010 lah, 2010. Oke. Sorry. 2008. 2008. Saya 2008 itu pernah membuat tempat kursus, tapi memang bukan tempat kursus sih, kayak apa ya? Memberikan bimbel lah ya. Bimbel lah, bimbingan belajar gitu. Tapi saya udah format matang betul dengan namanya, dengan mulai perizinannya juga. Namanya dulu itu Dynamo. Oh dulu. Dulu itu saya Dynamo. Dapat ada kisaran 6 siswa waktu itu. Siswa. Ya. Udah mulai berjalan, udah mulai jalan. Jadi mereka belajar dari nol sampai mereka bisa dan mereka kerja. Gitu. Nah, tapi tidak lanjut karena pada saat itu saya mulai banting setir. Banting setirnya karena background saya itu lucu juga. Saya itu kayak apa ya? Kutu loncat. Jadi dari perusahaan ini masuk perusahaan ini, masuk perusahaan ini, dan kalau bisa dihitung sudah beberapa perusahaan yang sudah saya masukin gitu ya. Pada akhirnya itu diberhentikan, saya fokus dulu di tempat kerja yang baru seperti itu. Ya, bukan berarti hal itu dilupakan, tapi tetap bahkan untuk sampai saat ini saya masih berbagi dengan beberapa sekolah SMK yang sudah kerjasama tentunya dengan perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang. Kita berbagi ilmu ya, dan kita juga melatih mereka supaya bisa berwirausaha, supaya mereka juga ya setidaknya bukan berwirausaha sih, tapi setidaknya ilmu yang ada di kita bisa terserap walaupun hanya sebagian sama mereka gitu. Ya, boleh saya sebutin nama sekolahnya? Boleh. Ada di SMK Alveria, SMK MJPS 3, SMK Negeri Cikalong, dan banyak lagi mungkin sekolah-sekolah lain juga ya, yang lebih intensnya sama sekolah itu sih. Oke. Berarti yang memang sekarang belum kesampaian, yang benar-benar belum kesampaian itu membuka salah satu bimbel atau bahkan pelatihan ataupun training mungkin ya, atau seperti apa? Justru saya itu punya cita-cita pengen buka sekolah. Oh gitu. Tapi nggak tahu caranya, makanya saya deketin tuh kepala sekolahnya saya deketin, jujur saya deketin gimana sih caranya seperti itu, membuat sekolah ya. Memang selama ini saya sudah pelajari semua gitu kan, mulai dari perizinan dan lain-lainnya gitu. Cuman ya mungkin belum waktunya atau memang bukan jalan saya, kan saya nggak tahu. Tapi ya usaha masih tetap. Itu sih. Tapi jujur aja nih ya, seumur-umur beberapa istilahnya teman saya yang
mampir ke sini dan sebagainya ataupun saya ngobrol-ngobrol, mereka itu punya cita-cita semuanya punya usaha dan wirausaha yang luar biasa lah ya, keuntungan dan sebagainya. Baru sekarang saya ketemu orang yang cita-citanya justru buka sekolah gitu. Jarang teman-teman yang istilahnya punya cita-cita pengen buka sekolah, jarang. Ya, jarang banget. Makanya ya itu istilahnya apa ya? Orang itu berbeda-beda. Sampai-sampai sekarang ketemu orang yang memang pengen buka sekolah, jarang, pokoknya jarang banget. Tapi jujur aja saya dukung banget. Karena apa? Karena gimana ya? Memberikan informasi kepada orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu bukan cuma nilai ibadahnya yang luar biasa gitu, tapi kebanggaan kitanya ketika siswa kita ataupun orang yang kita ajarkan itu bisa sukses suatu saat nanti dari mungkin ilmu yang enggak seberapa dari kita gitu kan, tapi mereka bisa benar-benar mendalami ilmu tersebut. Ya intinya gini sih, yang saya tahu, yang saya pahami ini manusia hidup itu yang dibawa berapa sih dan apa sih? Ya. Yang pertama apa yang dibawa? Amal. Terus apa lagi? Amal, kemudian ya salah satunya ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat. Satu lagi ya doa dari anak yang soleh. Oh iya benar, doa dari anak. Ya. Anak alhamdulillah sudah ada dan ya mudah-mudahan soleh dan solehah. Terus amal ya itu internal kita lah ya, amal jariah dan lain-lain. Terus satu lagi ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, saya kenapa lebih cenderung ke sana? Saya ingat betul saya ada orang tua, mertua saya, beliau almarhum itu guru SD dan mengamalkan ilmu yang dia punya. Melatih anak-anak yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca, yang tidak bisa berhitung jadi bisa berhitung, dan akhirnya kan mereka bisa hidup dari situ. Benar. Nah, ya itulah yang bakal kita bawa gitu. Iya benar juga, benar. Ya walaupun misalkan kita udah berkecukupan dan lain-lain, tapi kan hanya untuk kita sendiri, belum tentu itu bisa dibawa. Benar. Apalagi kalau zamannya sekarang gitu kan, ya kalau lihat di sinetron nih, lihat di sinetron, ya dengan udah meninggal, yang akhirnya peninggalan kita jadi rebutan juga kan, seperti itu. Nah, iya. Jangan sampai seperti itu ya, kita ya itulah tujuannya. Oke, benar. Yang 3 teman-teman ya, 3 tuh. Saya juga jadi istilahnya benar-benar jadi kepikiran juga nih, saya juga emang benar sih. Kenapa ya? Maksudnya saya juga basic saya itu saya juga entah kenapa istilahnya ketika kita mengajarkan orang ataupun memberitahu orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, rasanya tentrem banget gitu kan, istilahnya bangga ketika orang lain bisa jadi tahu gitu. Nah, itu yang sampai sekarang saya juga jadi kepikiran apa saya juga harus buka gitu kan, bukan jangan dulu sekolah lah ya yang agak mungkin panjang lah dan sebagainya, tapi minimalnya saya juga pengen mempunyai salah satu entah itu lembaga pembelajaran ataupun lembaga training yang memang nantinya bisa memberikan informasi kepada orang lain. Contoh gini lah, hal kecilnya saja, karena saya di dunia otomotif dan sekarang di sepeda motor, saya mengajarkan misalkan ke siswa ataupun ke orang lain, siapapun itu, cara setel klep sepeda motor tipe A misalkan, seperti itu. Dia bisa, terus dia jual, manfaat kan? Iya. Udah dia bisa, dia jual, uangnya halal, dia makan juga, bisa dipakai sama keluarganya, alhamdulillah kan gitu. Nah itu jadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah juga. Benar. Hal-hal kecil yang gitu. Iya, nggak kerasa gitu kan, seperti itu ya. Apalagi kalau ngomong-ngomong soal tadi ya, masalah orang itu bisa jadi hidup gara-gara kita ajarkan tentang berhitung dan sebagainya. Kebayang saya istilahnya amal seorang guru TK gitu ya, kemudian guru SD kelas 1 dan sebagainya, itu mereka kan benar-benar tadinya nggak tahu gitu kan. Yang mungkin kan di rumah juga nggak semua orang tua langsung mengajarkan mereka berhitung atau gitu. Tetap ujung-ujungnya di sekolah kan yang bisa mereka ajarkan. Itu saya kebayang juga tuh amalnya, bener ya, jadi bisa berhitung
tahu angka 1, angka 2 gitu. Nah itu teman-teman. Jadi coba istilahnya kalau misalkan teman-teman nanti gitu ya, nyobain lah ngajarin orang ya. Tadinya tidak tahu menjadi tahu, beda loh rasanya. Seneng gitu. Aslinya saya juga. Oke. Berarti plannya hanya membuat suatu sekolah ataupun memang punya cita-cita di luar tanda kutip? Cita-citanya membuat sekolah. Oke. Tapi untuk membuat sekolah dengan apa? Kan harus ada ada finansial lah. Nah, finansialnya. Mencarinya Finansialnya dari mana kan seperti itu ya. benar. Sekarang saya masih bekerja, masih aktif di luar pekerjaan pun ya alhamdulillah saya ada usaha. Ya usahanya pun ya gak dibilang besar sih, ya masih kecil-kecilan lah ya. Nah itu ya saya manfaatkan betul dengan usaha tersebut ya untuk hal-hal tadi. Ya, ya saya bahkan kemarin saya buat usaha di 6 bulan ke belakang. Sampai 6 bulan ini saya belum dapat profit sama sekali. Tapi ada 2 karyawan saya di situ bisa makan. Itu bisa bantu. Ini nggak masalah. Yang penting untuk sekarang bisa bantu dulu orang lain. Ya, karena yang saya pahami juga ketika kita bantu orang lain, insya Allah kita juga akan terbantu. Ya, betul. Karena rezeki itu kan ya sesuai keterangan itu datang dari arah manapun gitu kan. Ya kita hilang dari sini ya di sini juga dapat gitu. Ya jangan apalah istilahnya jangan takut hilang rezeki karena sudah diatur lah kan. Benar. Kan ada juga keterangannya. Kalau lu mau sukses, lu bantu orang. Nah, gitu. Makanya yuk berlomba-lomba bantu orang dalam hal positif ya. Gitu. Kalau misalkan memang ini ya, saya mau nanya nih untuk mungkin terakhir ya untuk di sesi ini, yang saya mau tanyakan atau mau mungkin ada sesuatu hal yang mau disampaikan enggak kepada teman-teman yang mungkin masih jiwa muda ataupun istilahnya masih muda atau masih pendidikan ataupun sekarang udah keluar sekolah ataupun yang masih bekerja ataupun seperti apa, ada enggak saran-saran atau kiat-kiat untuk mereka itu jangan hanya ya istilahnya stuck gitu-gitu aja gitu untuk berinovasi kah atau apakah? Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin insya Allah nonton video ini. Silahkan. Mungkin yang saya sampaikan ya berbagi saja. Yang pertama tetap terus belajar, jangan menjadi generasi apa yang sekarang disebutnya milenial. Ya generasi milenial, tapi generasi rebahan, jangan seperti itu. Ya, tapi terus belajar, terus berinovasi, apalagi sekarang sekolah kalau di kota Tasik gitu kan belum bisa tatap muka, ya berinovasilah di rumah gitu. Ya, membuat apa gitu kan yang mungkin bisa bermanfaat, bisa dijual, bisa dijadikan peluang gitu kan. Ya kita mungkin tidak mendapatkan hasil tapi bisa bermanfaat bagi orang lain, enggak masalah seperti itu. Nah, terus yang keduanya dari hal tadi belajar gitu kan, tentunya karena saya Muslim, duha itu jangan sampai kelewat. Ya, setidaknya 2 rakaat masa sih nggak bisa gitu. Sekarang tidak bertatap muka ya masa duha saja nggak bisa. Betul. Siap. 2 ya kiat-kiatnya teman-teman. Yang pertama itu jangan sampai teman-teman di rumah nggak punya kreativitas apa-apa. Silahkan manfaatkan media sosial, manfaatkan istilahnya apa ya, jual beli online untuk sekarang gitu kan, untuk menjual produk teman-teman. Siapa tahu bermanfaat, orang lain suka ya, mudah-mudahan jadi peluang bisnis gitu kan, seperti itu. Walaupun teman-teman memang basicnya misalkan di bisnis misalkan, tapi semua orang sekarang mempunyai basic untuk itu gitu kan. Nah kemudian yang keduanya jangan lupa duha. Duha itu kenapa? Karena kalau kita mau banyak istilahnya gimana ya, menambah rezeki ya sholat duha gitu kan, karena sholat yang istilahnya meminta rezeki ya di duha ya kebanyakannya. Seperti itu. Jadi ya 2 rakaat aja masa sih nggak bisa, intinya gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan. Ada yang nonton, mudah-mudahan semuanya ya sedikit intinya
tergugah lah untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Itu aja mungkin teman-teman. Satu lagi, oh apa? Kang Dede, apa? sedikit informasi. Oke. Walaupun tadi yang disampaikan Kang Dede, saya seperti saya dan tim mungkin bagus secara prestasi, tapi saya juga masih tetap belajar. Oke. Dan sekarang lagi belajar juga nih Pak ini ya. Makanya ya terkait teknologi yang saya dipelajari, ya yang hal baru, bahkan saya juga kerjasama nih dengan teman gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa berjalan sukses. Amin. Ditunggu saja untuk teman-teman, namanya itu Gear. Oke, teman-teman ditunggu ya. Itu ada salah satu project lah ya, suatu inovasi dari salah satu tim yang memang insya Allah itu bakalan bisa bermanfaat buat semuanya. Entah itu dari segi manfaatnya untuk lingkungan gitu kan, entah itu dari pendidikannya dan sebagainya, insya Allah. Ya, oke, doain aja, ditunggu. Gear, oke. GEAR. Oke, siap, ditunggu ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih banyak waktunya. Aduh, mohon maaf ini sangat singkat sekali. Sebenarnya enggak singkat sih, cuman yang enggak kerasa kalau udah ngobrol gitu ya. Ya mudah-mudahan sesingkat ini tapi bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan semoga kita bisa ada part-part berikutnya. Oke, baik itu di channel yang sama ataupun channel yang baru, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa 5M-nya. Oke, kemudian selalu berpikir positif dan buka peluang. Oke, terima kasih banyak.